Nama saya Imam Fira dengan NIM 19538 dari kelas H Prodi S1 Pariwisata. Saya akan menjelaskan tentang analisis minat mahasiswa dalam memilih Prodi D3 Perhotelan di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan minat mahasiswa dalam memilih jurusan program studi D3 Perhotelan di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo atau STIPRAM Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa Prodi D3 Perhotelan yang sedang melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo STIPRAM Yogyakarta. Sampel sebanyak 15 orang responden yang diambil dengan metode pengambilan data menggunakan kuesioner. Untuk mengambil data yang dibagikan kepada mahasiswa, metode yang digunakan adalah dengan metode Fishbowl Analysis. Fishbowl cukup akurat dan banyak digunakan untuk mengetahui sikap dan kepuasan untuk bahan penelitian. Dalam penelitian ini, ada beberapa atribut yang ditanyakan ke mahasiswa, yaitu tentang biaya dan seputar tentang sistem pendidikan. Komponen terpenting dalam perkembangan suatu daerah atau negara salah satunya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang baik akan diciptakan perkembangan suatu daerah atau negara yang baik pula. Salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan sumber daya yang baik adalah tingkat pendidikan seseorang. Tiap warga negara sepertinya diharuskan untuk mengenyam pendidikan dengan baik dan layak, mulai dari pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Negara pun harus menjamin dan memfasilitasi bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat terciptanya suatu kesinambungan pendidikan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Upaya tersebut akan berkontribusi positif bagi perkembangan sumber daya manusia di negara tersebut. Begitupun Indonesia. Indonesia khususnya Yogyakarta memiliki sebutan sebagai kota pelajar ataupun kota pendidikan. Sebutan tersebut melekat pada Yogyakarta karena begitu banyaknya sekolah dan pendidikan tinggi yang berkualitas tersebar di penjuru kota ini. Selain sebagai kota pelajar, salah satu cara untuk menentukan dan kemudian menetapkan suatu sistem pendidikan tinggi diperlukan untuk mengetahui hal yang berdasar, yaitu motivasi seseorang memilih perguruan tinggi sebagai tempat melanjutkannya studi. Hal tersebut merupakan faktor yang mendasar yang apabila telah diketahui dapat digunakan sebagai acuan perguruan tinggi menentukan sistemnya. Motivasi merupakan faktor pendidikan pada seseorang yang menentukan program studi yang akan mereka pilih. Seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi dapat diartikan orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkan dengan mengerjakan pekerjaan yang sekarang. Salah satunya adalah memilih program studi motivasi, merupakan latar belakang mereka memilih prodi tersebut. Pemilihan program studi oleh mahasiswa ditentukan oleh motivasi mereka masing-masing. Motivasi tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang tumbuh di dalam diri sendiri, atau dapat dikatakan sebagai keinginan kuat yang timbul dalam diri. Motivasi eksternal adalah motivasi yang tumbuh disebabkan oleh faktor-faktor dari luar seperti faktor lingkungan, faktor keluarga, dan faktor masyarakat. Perguruan tinggi di Indonesia umumnya terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu diploma, strata 1, dan pasca sarjana. Masing-masing memiliki tujuan masing-masing dalam mencetak lulusannya. Binasara Informatika masing-masing memiliki tujuan masing-masing dalam mencetak lulusannya. Binasara Informatika BSI merupakan perguruan tinggi tingkat diploma. Lulusan diploma dikhususkan untuk siap kerja setelah lulus. STIPRAM Yogyakarta merupakan salah satu kampus yang memiliki jurusan perhotelan, sehingga kehadirannya di kota Jogja adalah bertujuan mencetak SDM atau sumber daya masyarakat berkualitas dan handal di bidang perhotelan dengan berbagai latar belakang yang telah diuraikan. Maka penulis melakukan penelitian, yaitu analisa minat mahasiswa dalam memilih dan menentukan jurusan perhotelan STIPRAM sebagai studi lanjut di kota pariwisata Yogyakarta. Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo STIPRAM adalah sebuah perguruan tinggi swasta PTS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdiri pada tahun 2001. STIPRAM berada di bawah Yayasan Ambarukmo. STIPRAM berfokusi di pendidikan bidang pariwisata dan perhotelan. Ada 4 program studi yang ditawarkan PTS ini, yaitu D3 Perhotelan, S1 Pariwisata, S1 Pariwisata Transfer, dan S2 Pariwisata. Adapun visi misi dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo atau STIPRAM adalah mempunyai visi menjadi perguruan tinggi pariwisata berkualitas dan terpercaya, serta dapat mengembangkan ilmu pariwisata
secara global pada tahun 2025 dengan misi yaitu 1. Penyelenggaraan penggunaan tinggi mahasiswa yang berprofesional dan berkelanjutan. 2. Menghasilkan sumber daya manusia bidang pariwisata yang unggul. 3. Menemukan dan menciptakan inovasi baru bidang pariwisata. 4. Membuka dan membuat jejaring kerjasama baik nasional maupun internasional untuk kemajuan lembaga. Perkenalkan, nama saya Alwi Subhan, saya dari kelas H dengan NIM 195034. Metode Fishbane. Model sikap Fishbane pada prinsipnya akan menghitung AO, attitude toward the object, yaitu sikap seorang terhadap sebuah objek yang dikenali lewat atribut-atribut yang melekat pada objek tersebut. Dengan mengenali sebuah objek melalui cara melihat, meraba, mencoba, dan menggunakan objek itu untuk sekian waktu lamanya, maka seorang konsumen akan mempunyai sikap tertentu terhadap objek dipakai atau yang digunakannya tersebut. Biasanya sebelum konsumen mengonsumsi sebuah objek, tentunya ia memiliki suatu harapan-harapan terhadap objek tersebut, sehingga setelah melihat, mencoba, dan menggunakannya, konsumen tersebut dapat menilai apakah objek yang bersangkutan telah sesuai dengan harapannya. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang digabungkan dengan metode Fishbane. Penelitian menjelaskan hubungan antara variabel dengan menganalisis data numerik atau angka menggunakan metode statistik. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui kepuasan mahasiswa terhadap prodi D3 Stipram. Berdasarkan dengan menggunakan metode Fishbane, alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, di mana kuesioner tersebut diisi oleh responden yang menjadi sampel dari penelitian. Hasil kuesioner tersebut diolah menggunakan metode Fishbane yang pada akhirnya dapat diketahui hasil kepuasan mahasiswa terhadap prodi D3 Stipram melalui pengujian hipotesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Alfido dengan NIM 19551. Didapatkan hasil kepercayaan dan evaluasi dari hasil yang dilakukan terhadap 15 responden dengan 7 atribut atau pertanyaan tentang kepuasan mahasiswa terhadap prodi D3 Stipram. Didapat hasil sikap dengan cara AO sama dengan BI dikali EI. Dari jumlah nilai sikap tersebut dapat diambil jumlah tingkat kepuasan mahasiswa. Hasil dari BI dan EI didapat dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa dan mahasiswi prodi D3 Stipram, dan dapat dari penilaian atribut dengan jumlahnya, skor setiap individu mahasiswa. Untuk mengetahui sikap apakah mahasiswa puas atau tidak, terlebih dahulu harus mencari nilai maksimum dan minimum untuk sikap mahasiswa tersebut. Berikut merupakan skor maksimum dan minimum. Hasil minat mahasiswa terhadap prodi D3 Stipram didapatkan hasil dengan skor nilai minimum 26,47 dengan definisi skor dan berada di posisi sangat tidak setuju. Skor nilai 52,94 dengan definisi skor dan berada di posisi tidak setuju. Dan skor nilai 79,41 dengan definisi skor netral. Skor nilai 105,88 dengan definisi dan berada di posisi skor setuju. Dan skor nilai 132,33 dengan definisi dan berada di posisi sangat setuju. Data di atas dengan menggunakan metode Fishbane diperoleh angka jumlah sikap AO sebanyak 102,46. Dari nilai kepercayaan maksimal yang bisa dilihat dari tabel 1,4 yang menunjukkan sikap AO berjumlah 132,33 dengan nilai kepercayaan minimal yang bisa dilihat dari tabel 1,5 dengan nilai sikap AO berjumlah 26,47. Hasil jumlah sikap berada di posisi sebelah kiri titik pojok, yaitu di antara posisi setuju dan sangat setuju, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa mahasiswa prodi D3 Stipram sangat puas dengan dilihatnya sikap yang berada di posisi setuju. Sekian presentasi dari kelompok 10. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.